100万金珠。3万金珠，还有更高的价格吗1颗3阶高级弹药。市面上2阶低级弹药都是7阶高级弹药，竟然是地图！老子放你的尸体，放心，不会让。Kali ini kita bakal melanjutkan sesuai dengan requestan para penonton dan subscriber, yaitu Tonghua kemarin guys, 100,000 Years of Refining Part 3-nya. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana kita sudah melihat Sanyang yang menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu dirinya berkloning menjadi sekitar 6 orang, langsung menerjang ke arahnya Suyang. Tapi sayangnya serangan itu sama sekali nggak berhasil mengenai Suyang alias dihindari dengan mudah. Dia juga menyerang balik ke arah Sanyang. Setelah itu Sanyang pun auto tunduk kepadanya dan memohon agar menjadi pengikutnya Suyang guys. Tapi Suyang tuh gak tertarik. Malah dia mengusir Suyang udah kayak anjing aja guys, ditendang keluar. Tidak lama dari itu, Qingshu pun datang membawa rumput kekosongan spiritual. Suyang langsung memurnikannya dan menjadikan pil itu sebagai spiritual tingkat 4. Dia juga membagikan pil itu untuk para murid sekte Tianlan-nya. Setelah itu, Qingshu berhasil menerobos kerana Jintan guys. Di sisi lain, ada seseorang yang bernama Chan Shuangtian mendapatkan informasi kalau Qingshu dalam setengah bulan lagi bakal mencapai kerana Jintan. Sehingga dia pun mulai langsung mengundang sekte Tianlan untuk bergabung dengannya dalam hal pelelangan guys. Suyang dan Qingshu pun datang ke tempat rumah lelang Limpao. Di sana mereka bertemu dengan anak orang kaya bernama Ting Feng. Ting Feng juga mengajak Suyang untuk bersaing harga dengannya guys. Tapi Suyang gak tertarik dan malah meninggalkannya. Yang dimana itu membuat Ting Feng memakluminya karena Suyang ini cuma berada di tahap pemurnian Qi. Suyang mendengar itu langsung berbalik dan membuat Ting Feng jatuh seketika hanya dengan satu tatapan guys. Namun Ting Feng malah senang karena akhirnya dia menemukan seorang master sejati. Sehingga dia pun langsung maju dan mengejar Suyang guys. Dan kita pun masuk ke intro. Singkat cerita, acara pelelangan akhirnya dimulai. Orang-orang di sana menduga kemungkinan acara pelelangan kali ini sangat penting guys. Karena apa? Karena ketua cabang sampai turun tangan dalam memimpin acara lelang ini. Biasanya kan yang turun itu pelayannya ya, ini berbeda. Ketua cabang menginformasikan barang lelang pertama mereka adalah bunga ginseng spiritual kelas menengah. Dijelaskan juga bunga ini biasanya digunakan sebagai obat guys. Hebatnya lagi bunga ini bisa menyembuhkan seorang praktisi normal yang sedang sekarat menjadi setidaknya hidup selama kurang lebih 100 tahun guys. Wadidaw, lama amat itu. Umur kita langsung nambah 1 abad guys. 今儿这次拍卖就有1级中品的灵参长修士吃了他炼制成。此花。 Qingshu yang melihat itu pun mulai tertarik dan menganggap kalau bunga itu adalah barang yang bagus. Dengan tenang, Suyang menyuruhnya untuk membeli bunga itu jika semisal Qingshu menyukainya. Tidak lama dari itu, Ting Feng pun penasaran dan menanyakan berapakah harga lelang dari bunga ginseng spiritual. Yang ternyata harga awal bunga spiritual itu dimulai dari 1 juta mutiara emas. Orang-orang mulai menunjukkan tawaran mereka sampai ada yang menawar 4 juta guys. Saat Qingshu ingin ikut bersaing, tiba-tiba Ting Feng langsung menawar dengan harga 10 juta mutiara emas. Itu membuat Qingshu auto mundur dong. Karena menurutnya harga seperti itu terlalu mahal guys untuk sepucuk bunga spiritual. Waktu terus berlalu, hitungan mundur pun dilancarkan.
Dan karena tidak ada yang berani bersaing lagi, maka Ting Feng mendapatkannya guys. Dia terlihat bosan karena enggak ada orang yang bisa bersaing dengannya. Ya elah, anak orang kaya banyak gaya ya. Tapi tiba-tiba Su Yang menawar bunga spiritual itu dengan eliksir tingkat tinggi, yaitu tingkat 3. Itu membuat semua orang auto heboh dan terkejut. Karena bisa dibilang pil setingkat itu nggak bisa dibandingkan dengan berjuta-juta mutiara emas guys. Apalagi pil kelas rendah tingkat kedua yang berada di bawahnya itu saja sudah sangat jarang ditemukan. Apalagi tingkat 3 ya kan? Membuat semua orang heboh karena Su Yang berani membuang sebuah pil yang harganya tidak bisa diprediksi hanya demi bunga seperti itu. 100万金珠， 3万金珠， 还有更高的价格吗？ 一颗3阶高级丹药， 市面上2阶低级丹药都十分。 Setelah itu mereka pun melanjutkan pelelangan sampai malam hari guys. Su Yang mendapatkan beberapa harta dan pil yang menurutnya sangat berguna. Tapi Qingshu di sini bingung. Kok Su Yang membeli sebuah batu hitam yang aneh ya? Su Yang pun menjelaskan sebenarnya ini bukanlah batu hitam guys, melainkan segel dari binatang buas yang sudah menyegel anak mereka pada saat keadaan sekarat. Jadi guys, orang tua dari binatang ini sengaja menyegel anaknya karena mereka yang terancam meninggoy. Tujuannya buat keselamatan anaknya guys. Sehingga ketika mereka membukanya dan benar saja dari segel itu muncullah seekor binatang buas awan. Tentu membuat Qingshu auto terkejut tapi menyukainya guys, karena menurutnya sangatlah lucu. Su Yang juga menjelaskan kemungkinan binatang buas awan ini sangat mirip dengan binatang buas miliknya yang bernama Shunu. Tentu Qingshu pun terkejut karena kan Shunu itu adalah binatang buas legendaris guys. Dia tidak menyangka kalau Su Yang leluhurnya ini menggunakan binatang suci legendaris sebagai tunggangannya. Setelah itu ketua cabang pun mengumumkan kalau sekarang adalah puncak dari acara lelang. Mereka bakal melelang sebuah barang legendaris, dan itu adalah peta tanah rahasia Qizhou. Su Yang auto terkejut dong, dan langsung menawar peta itu dengan harga 2 pil tingkat tinggi, tingkat 3 guys. Itu lagi-lagi membuat semua orang di sana auto jantungan dong. Sebenarnya peta seperti apa itu ya? Bahkan seorang Su Yang aja sampai terkejut dan tertarik. Menarik ini. 阶高级丹药， 竟然是地图！ Setelah itu Su Yang dan Qingshu pun pulang dari rumah lelang limpau. Ternyata Ting Feng di sini mengikuti mereka di perjalanan. Tapi tanpa disangka ada 3 orang lagi yang mengikuti mereka di perjalanan guys. Qingshu bingung sebenarnya peta apakah itu dan cukup curiga kalau peta itu adalah palsu. Su Yang menjelaskan sebenarnya peta ini memiliki kunci yang paling penting, tetapi kuncinya itu hilang guys. Dia juga mengatakan kalau dirinya mungkin bisa masuk ke dunia rahasia itu kapan saja. Su Yang pun menghentikan langkahnya dan menyuruh seseorang yang mengikuti mereka agar keluar dari persembunyian. Dan yang muncul adalah Ting Feng guys. Dia segera melompat ke arah Su Yang dan memberikannya hormat. Dirinya mengatakan seumur hidupnya tidak pernah ada yang bisa mengalahkannya dalam hal bersaing uang. Sampai-sampai dia memohon kepada Su Yang untuk menjadikannya murid guys. Sebenarnya Su Yang juga sedikit tertarik sama si Ting Feng ini. Sehingga tes pertama untuk Ting Feng adalah mengalahkan 3 orang di depan mereka yang mengikuti sedari tadi guys. Ketiga orang itu menertawakannya karena Ting Feng memuja seseorang yang baru berada di ranah tahap pemurnian Qi. Namun Ting Feng gak takut guys, karena mereka bertiga cuma berada di ranah Golden Core. Sehingga dia pun langsung mengeluarkan senjatanya dan maju menyerang. Dan pertempuran pun terjadi. Dengan mudahnya dia mengalahkan salah satu dari ketiga orang itu. Tapi Su Yang mengatakan sebenarnya gerakan Ting Feng itu sangat berantakan guys.
Segera kedua temannya pun ikut maju dan menyerang dan pertempuran berlanjut. Awalnya Tim Feng memang mendominasi guys. Tapi yang namanya 1 melawan 2, apalagi mereka menggunakan racun api, itu berhasil membuat Tim Feng jatuh terkulai lemas. Qing Shu segera maju dan membantu guys. Tapi Su Yang tidak mengizinkannya karena dia ingin melihatnya terlebih dahulu. Namun ternyata Tim Feng berhasil melakukan serangan kejutan dan membantai musuh itu guys. 老子好让你的尸体，老心不会让。Su Yang yang melihat itu pun sekarang mulai lebih tertarik kepada Tim Feng nih. Tersisa satu lagi yang ingin maju dan sepertinya dia adalah pemimpin dari kelompok ini. Dirinya sama sekali tidak takut walaupun kedua temannya sudah dibantai oleh Tim Feng tadi. Sehingga dia pun maju dan pertempuran terjadi. Posisinya mulai terbalik guys. Karena si Tim Feng sudah terkena racun api di tubuhnya, jadi dia sangat lemah. Orang itu segera mengeluarkan senjatanya dan menyerang Tim Feng sehingga tuar. Apa yang terjadi? Ternyata Su Yang maju menyelamatkannya dan mendorong orang itu. Dia sampai mengeluarkan racun api yang berada di tubuhnya Tim Feng dengan mudah guys. Tentu itu membuat sang musuh terkejut dong, karena api beracun itu dipaksa keluar dengan mudah guys. Tim Feng sebenarnya juga bingung dan dia langsung memuntahkan racun itu. Tanpa disengaja, racun itu malah mengenai si musuh guys. Setelah memuntahkannya, Tim Feng langsung kembali sehat walafiat dan berterima kasih kepada Su Yang. Berbeda dengan musuh yang terkena racun api itu, dia malah kesakitan di depan mereka guys. Mampus. Enggak perlu ancang-ancang, langsung saja dibantai sama Tim Feng guys. Tapi tunggu dulu dong, kita masuk buat spoiler berikutnya dulu ya. Singkatnya buat part 4 nanti, episode 6, kita bakal melihat Tim Feng yang sudah menjadi muridnya Su Yang, dia bakal berlatih tarung dengan Qing Shu guys. Tapi tampaknya di sini San Yang dihajar habis-habisan oleh Su Yang sebelumnya, dia tidak terima dan merencanakan sesuatu rencana jahat. Nah, nantinya mereka juga bakal melakukan perjalanan di tengah hutan guys. Tapi sialnya di tengah hutan itu malah harus dikepung oleh sejumlah orang. Selain itu mereka bakal melawan seekor monster iblis yang sangat kuat guys. Hayu. Gimanakah rencana San Yang nanti untuk melawan Su Yang? Penasaran kan? Dan monster seperti apa yang bakal mereka lawan? So, update lagi nanti untuk part 4-nya di minggu depan lagi ya guys. Dan pastinya hanya di sini.